Di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Langsung kita lihat ke chart hari ini. Bulan conjunction dengan Pluto dan Venus dan berada di Capricorn, serta sextile dengan Mars yang ada di Scorpio, dan semi sextile sebenarnya dengan Jupiter yang ada di Aquarius. Jadi walaupun garisnya tidak digambar dengan Jupiter, tapi derajatnya menunjukkan itu ada garis yang menghubungkan. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada energi feminin ya, bulan dan Venus itu conjunction, jadi semakin kuat. Ada Pluto di situ, berarti ada yang berubah di energi femininnya, dan energi femininnya ada di Capricorn. Jadi ini kan seperti managing ya. Jadi kalau katakanlah kita ambil energi itu, kita posisikan diri kita sebagai manajer untuk satu project yang sepertinya kita memang perlu sangat hati-hati dengan energi dari luar. Tapi energi dari luar yang di satu sisi bisa dilihat sebagai tekanan, bisa juga dilihat sebagai dukungan, ya, karena Mars dan Jupiter itu kan keduanya maskulin, keduanya saling square, ya. Tetapi kalau buat energi feminin itu belum tentu bertentangan. Jadi katakanlah, ya ini seperti kalau kita posisikan sebagai manajer ingin mengelola sesuatu, kita butuh bantuan dari pihak luar. Ada dua vendor lah kira-kira yang menawarkan jasanya. Ada kemungkinan mereka berdua, jadi bukan kitanya, itu saling berkompetisi sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik, ya. Bisa juga kita kemudian memadukan, jadi tidak harus memilih salah satu, tetapi memadukan sehingga kondisi ini bisa diterima. Walaupun tentu saja dua belah pihak di luar kita, katakanlah tadi kita manajer dan di luar dua-duanya vendor, mereka tentu saja inginnya penuh ya, tetapi kita bisa melihat bahwa masing-masing punya kelebihan sendiri dan kita sebenarnya membutuhkan keduanya. Somehow seperti itu. Jadi ini kalau cerita hubungan maka ini drama, tapi justru drama ini harus berproses supaya kita bisa melihat mana yang kemudian akan lebih cocok. Tapi kalau kita lihat perjalanannya bulan, nanti setelah ketemu dengan bagaimana seharusnya, maka kita akan memilih yang Jupiter, karena yang akan conjunction nanti dengan Jupiter. Siapapun dari perwakilan si Jupiter dalam kehidupan kita, tapi itu bukan hari ini, mungkin 2 hari lagi ke depan. Kalau 3 kartu dari sini, oke. Ya tadi sebelah kiri gambar ularnya itu kan menunjukkan kita timbang-timbang. Yang ini kelebihannya di mana, tapi ada tapinya tadi ya, ada kekurangannya, ada sesuatu yang kita nggak mau sepenuhnya terima. Yang jelas kita berpikir tentang apa yang terburuk ya, karena gambarnya tikus. Jadi skenario terburuknya apa? Entah bagaimana, kalau saya secara pribadi lebih senang melihat apa yang terbaik. Tapi kalau gambarnya ini menunjukkan kalau gitu kita hitungnya bukan dari yang terbaik tapi apa yang terburuk. Jadi barangkali kerugian apa yang paling besar yang kita mungkin terima jika kita memilih yang mana gitu. Tapi kalau kita lihat yang kanan kan gambarnya tadi cincin, artinya somehow nanti akan ada kesepakatan. Kembali lagi, dalam 2 hari ke depan gitu ya, somehow kan bulan akan conjunction dengan Jupiter. Dan dia juga conjunction dengan Saturnus sebelumnya. Jadi dilewati saja. Kalau saya pribadi bisa menyampaikan bahwa selalu rujuk kembali aturan kebiasaan yang pernah dilakukan sebagai pertimbangan utama.
Kalau di sini satu kartu yang keluar adalah The Time Master. Time is construct of human mind. Saya baca dalam hati. Iya, jadi kalau menurut saya hari ini kita nggak bisa dengan lugas mengatakan bahwa kita lebih baik milih yang ini, nggak. Dan barangkali sistem administrasi keuangan kita juga tidak mengizinkan kita untuk memilih hanya berdasarkan aku kayaknya lebih suka yang ini, nggak bisa. Harus sesuai dengan perhitungan kita, harus ada hitungannya, matematikanya. Jadi walaupun kita udah tahu dalam hati akan memilih yang ini ya, jadi teman-teman tadi ya perwakilan Jupiternya kan masing-masing beda ya, tapi tetap harus mampu menjelaskan yang bisa diterima oleh pandangan yang logis Saturnusnya besok. Kalau kita lihat kartu dari 3 ini, Angels Abundance, Unlimited Ideas, Positivity, Faith, and Optimism. Jadi kan ini kan unlimited itu kan kita masih terbuka ya. Kita udah optimis, udah tahu mana yang terbaik buat kita, tetapi kita harus bertahan dulu. Ini kan gambar the strength ya, kita bertahan dulu. Jangan main loncat, jadi harus ada energi yang lebih lembut yang menguasai impuls kita untuk main terkam. Nggak bisa begitu. Ini juga hasilnya sama, partnership, jadi keulang ya. Jadi sebenarnya 3 ini sama. Ini gambar akhirnya adalah cincin, di sini nanti 2 hari ke depan akan conjunction dengan Jupiter, dan di sini partnership. Jadi sebenarnya sudah ada di hati kita, cuman kita harus berjalan dengan dengan cantik lah. Jadi nggak main loncat aja gitu ya. Oke. Bring yourself, finding a solution. Iya, jadi jangan. Tapi kalau di sini jelas kita memang ini kan situasi, berarti kita melepaskan diri dari pilihan yang pasti. Kita melepaskan diri dari yang kebiasaan, karena kita harus bebas ya, tidak terikat, freeing yourself. Challenge-nya stuck in the past. Ya, jadi hati-hati aja, karena mungkin apa yang menjadi prediksi kita karena kita belajar dari masa lalu itu belum tentu yang akan terjadi ke depan. Advice-nya perubahan, multitasking. Ya, jadi dua energi tadi tetap muncul di sini, dan kita yang memang harus play. Kita yang harus memainkan peran siapa yang memilih. Jadi kita yang di atas angin sebetulnya. Outcome-nya kayaknya apa yang kita rasakan, walaupun nggak etis kalau kita menyampaikan gitu ya dari sekarang. Jadi kita cuma tutup mulut aja, walaupun dalam hati kita juga punya hak untuk memilih. Kita hanya tidak bisa mengatakannya tanpa tedeng aling-aling, itu aja. If you wish to attract your perfect lover, kembali lagi, ini kan ada pilihan, you must first become your own perfect lover. Jadi kita pastikan dari sisi kita dulu, kita lakukan yang terbaik, kita berikan, kalau kita service, kita melayani, itu kita berikan yang terbaik. Dengan demikian kita punya kesempatan lebih besar untuk menarik siapapun mitra, partner, itu yang sama baiknya dengan kita. Kalau kita berharap partnernya baik, tapi kitanya sendiri juga berantakan, itu kan ya nggak seimbang aja. Somehow kalau nggak seimbang pasti kan ada dramanya sendiri nantinya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.